Ya sorry, pokoknya untuk The Nurul saja sih, yang merasa dirinya The Nurul saja kayak permisi, padahal di pintu masuk GBK itu udah crowded, jadi gue tuh nontonnya di tribun. Okay. Mereka tuh kayak gitu ya? Permisi, mereka nggak, entah kenapa cara pikir mereka tuh baru datang, mereka pengen cari tempat duduk, kenapa mereka nggak mikir nih kalau ada manusia-manusia yang berdiri di pintu masuk nih, di pintu masuk kayak gini, berdiri itu kan tandanya penuh. Iya benar. Nggak usah senggol-senggolan. Jadi maksud gue waktu itu kemarin agak sedikit, apa sih ini orang gitu, bawel banget. Permisi baru datang gitu, dan rasanya pengen emang gue lempar aja. Halo Timasi, welcome to Pinball Opini Football. Kali ini kita akan bahas sepak bola dunia, khususnya Indonesia ya. Karena saat ini gue udah bersama Reza dan juga Bang Dapon pastinya. Sang wasit FIFA. Biasa. Habis wasit dulu kita. Dari mana nih, Bang? Tarkaman. Oh, lo bisa wasitin Tarkaman. Habis wasitin Tarkaman. Harusnya lo bawa pulang. Iya. Gokil sih. Terbaik. Ini terima kasih Pak RT, saya sudah diajak ke sini nih. Ngobrol sama Pak RT. Kita biasa gantiin abangnya. Biasanya abang saya itu dia lagi dinas. Di mana? Dia lagi ke Makassar, katanya mau mengikuti jejak karirnya Christian Carrasco. Christian Carrasco pertama kali di Indonesia itu mainnya di Makassar, di Maros. Iya. Maros kan Banten. Baros. Ada juga kan? Maros yang di Makassar, iya. Abang lu mukanya mirip Samsul Khairuddin ya? Iya, Samsul Khairuddin, iya si Bang Bar. Ini kita lagi di GBK ya, sambil kita mantau abang-abang lagi nyawah di sawah ya. Nggak keganggu abang-abangnya ada podcast kali, kamu minggir gitu. Sebelum lanjut gue mau ingetin dulu kita ada link Saweria. Jadi untuk teman-teman yang mau support kita silahkan klik link Saweria yang ada di deskripsi atau ada QR-nya juga di sini, langsung scan aja pakai HP kalian. Nah, tuh guys, jangan lupa sumbangan kalian guys. 1.000 Betul tidak sekali. membuat kalian miskin kecuali 1 juta ya. 1.000 gak bisa juga ya. Emang bisa 1.000 gak bisa kan? Minimal Tergantung. Oh, ada settingannya ya? Oh, iya. Ini biar kita ya tidak makan gorengan lagi ya. Betul. Kita minimal 5 juta soalnya. 5 juta, Ya, betul. 5 juta minimal sumbangan kan? Biar di tengahnya Susi Teh. Betul, iya cocok. Benar. Ini tolong ya Bang Arnold Schwarzenegger. Dimohon ya mulai rutin lagi. Ya. Gue masih ingat. Biar kita makan sushi teh. Ya. Terus gue juga mau kasih selamat untuk Bernadia karena sudah merilis album barunya ya. Sialnya hidup terus berjalan. Nah, ini sudah rilis di semua di SP, jadi kalian bisa dengerin dimanapun. Promosinya. Bapak produser ini gimana ini Bapak produser? Aduh. Dan sayang sekali sialnya Indonesia harus satu grup dengan Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Itu maksud gua. Sialnya Indonesia. Kita akan bahas nih di ini. Apakah Indonesia di grup C ini termasuk sial dalam tanda kutip ya, atau ini sebenarnya grup yang lebih ringan dibandingkan grup-grup lainnya? Karena mungkin kalau kita bahas nih di grup A ada Iran, Qatar, Uzbek, UAE, Kyrgyz Republik atau Kyrgyzstan sama Korea Utara. Terus di grup B ada Korea Republik, Korea Selatan, Irak, Jordan, Oman, Palestina, Kuwait. Nah di grup B ini lucu ya, benderanya sama semua nih. Si Korsel aja nih masuk circle tiba-tiba masuk circle Arab sendiri. Dan Om Semin mau mualaf katanya. sama siapa tuh nanti yang pemain Wang Hichan. Sama yang di PSG siapa? Likangin. Likangin. Ini udah 3 pertanyaan bener dapat berapa nih? Ada kamera. Sebenarnya ada kamera sebenarnya. Dan grup kita ya, grup C ada Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, sama Cina. Cina sekarang udah nggak terlalu lah ya, karena secara peringkat pun udah 88 nih kalau nggak salah nih, gue ada datanya sekarang. Yomi masih itu pemain basket dong. Tapi ada yang main basket U16 cewek itu jadi 3 itu. Anaknya itu. Emang anaknya bukan, asal lu. Anaknya bener. Udah Rewang. Siapa namanya? Ada yang cewek. Namanya? FIFA kita. Pokoknya repot dah. Lawannya tuh repot banget sumpah. 220 dia. 220 tingginya 16 tahun. Dia tinggal begini doang nih. Dia 24 tahun 7 meter. Ini setara paus ini. Bangsa.
Jadi intinya dari 18 tim yang lolos ke round 3 ini, Indonesia memang peringkat paling rendah nih. Di peringkat 134 kan sekarang ini. Sedangkan tim di grup C lainnya ada Jepang itu 17, Australia 25, Saudi Arabia 56, Bahrain 81 dan Cina 88. Nah, maka dari itu kita akan mencoba membahas peluang Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya, entah langsung dari babak ketiga ini atau babak selanjutnya ada. Karena ada 4 sama 5 lagi ya, round 4 sama 5. Ya. Nah, langsung aja nih, Pak RT, kalau lihat dari grup ini gimana nih pandangan lu tentang drawingnya? Ini grupnya lumayan sulit ya, karena di tempat Saudi Arabia dia pot ke 1, 2, 3. Ya. Kemarin gue berharap kita harusnya Jordan yang masuk, ternyata harus sayang sekali Arab Saudi ya. Ya ini peringkat 4 masih bisa lah. Kenapa demikian? Karena lawan Jepang kita udah pasti kalah. Jangan gitu dong. Di AFC aja kita sebenarnya kan ngelawan kan sebelum ada penalti itu. Tapi mungkin ini tarafnya Piala Dunia gitu. Dia harus tampil ngotot masuk ke Piala Dunia. Ini menurut gua. Lawan Australia sebenarnya ada peluang di sana, tapi terakhir kita kalah 4-0 di Libas. Jadi saya agak pesimis, jadi otomatis 2 leg lawan Australia. Harusnya menelan kekalahan ya, tapi ada peluang kita main di Gelora Bung Tomo. Ya, September. tanggal 10 ya? Tanggal 10 September. September ya? Iya, Itu September. peluang nih buat kita nih, para asal pemain jangan pada cedera aja. Jadi ya ada harap-harap cemas saja kalau lawan Australia. Lawan Saudi Arabia, gue rasa kurang percaya diri karena negara ini lagi dipegang oleh Roberto Mancini. Ya. Kapasitas pemain yang luar biasa. Tapi Roberto Mancini sama STI bagusan STI loh. STI udah pernah latih Piala Dunia, Roberto Mancini belum. Nggak lolos itu tadinya kan nggak salah ya. Ini kayak cara pikir Ronaldo dan Messi ya ini ya, fans Messi. Nah kalau Bahrain, gue paling optimis lawan Bahrain sama Cina nih. Bahrain nih mas-mas Arab biasa yang sering mabuk di puncak aja nih. Oh iya sih. Iya sih di puncak aja nih. Nah kalau Cina paling masalahnya perihal utang piutang. Utang piutang kenegaraan, betul di situ. Angkanya nggak enak tuh lawannya tuh bener. Dan karena kita negara yang banyak utang, kita harus buktiin di sini gitu. Biar nggak malu-maluin kita tuh utang buat apa? Untuk menang di grup C ini. Tapi kalau kita mau bahas serius ya, Bahrain sama Cina ini skuadnya nggak terlalu dalam dan ya kelawan lah sama Tom Haye CS. Betul. Gitu sih. Lagi sekarang Cina performanya lagi turun. Nah kalau menurut antum nih, anda lagi ada Arab. Menurut antum bagaimana kita ada di grup? Syukron Mas Dapon. Alhamdulillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah. Nggak apa-apa, harus dimulai dengan Bismillah dulu dong kita dong. Jadi kalau menurut gua sebenarnya gua lebih gini, grup C ini berat Bapak Dapon menurut saya. Karena gua ngelihatnya diverse banget nih timnya gitu ya. Jadi ada tim dari Timur Tengah, ada tim dari Asia Timur ya, China dan Jepang gitu. Terus ada dari Australia sendiri yang udah masuk ke Asia. Benar. Jadi perjuangan Indonesia ini harus bertemu tim-tim yang emang punya style sepak bola berbeda, kultur yang berbeda, dan itulah harus menyesuaikan pertandingan pertama, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Nah justru gue lebih berharap kalau ketemunya tim-tim yang kayak di grup B gitu loh. Jadi kita udah lebih kebayang itu kan udah banyak banget tim dari Timur Tengahnya tuh. Jadi buat gue pribadi ya, ini analisa gembel gue, harusnya jadi kita tuh udah punya pakem lah gitu, kita udah punya framework gimana caranya buat ngalahin mereka gitu kan. Paling Korea doang yang lebih menyusahkan gitu. Gue pun setuju sama lu Pak RT. Jadi Bahrain ini ya itu tadi mas-mas mabuk yang biasa kawin kontrak di puncak tuh Bahrain kan. Betul. Sekarang bingung nih udah di ini apa namanya digusur bingung kemana mereka. Bingung kemana mereka kan. Itu faktor puncak digusur juga itu bisa jadi. Mereka nggak bisa begini, lesehan dulu nggak bisa mereka. Nggak bisa pangku-pangkuan mereka, kopi pangku skip dulu mereka. Nah terus lawan China gue rasa Cina bukan negara sepak bola lah ya, bukan punya kultur sepak bola. Dia kan
biasanya main di Olimpiade bulu tangkis udah fokus ke sono aja gitu maksud gue Cina, nggak usah fokus ke kualifikasi Piala Dunia ini. Katanya di match ini Lee Chong Wei bakal jadi striker. Enggak ya? Ya, dia partner sama Lindan tuh berdua tuh. Padahal Lee Chong Wei kan Malaysia ya. Oh iya lagi. Iya gocek gue sorry. Itu Indonesia Bapak. Nah kalau lawan Arab gimana? Apakah ada masalah perhajian? Gue selalu benci lawan tim-tim Timur Tengah karena kalau minjem bahasanya Bang Bara, mereka ini selalu memainkan sepak bola unta. Sepak bola unta. Ketika mereka udah ngegolin, unggul, guling-guling. Saya pernah punya pengalaman waktu itu lawan Arab itu 2011, 2012 kalau nggak salah. Emang saya nonton itu. Kamu main? Enggak, nonton. Maksudnya nonton yang waktu itu. Bahasanya tinggi banget, punya pengalaman bullshit. Saya nonton itu sampai kita la ilaha illallah itu di stadion itu gara-gara pemainnya guling-gulingan tuh, kesel itu. Padahal kalau kita ke Arab juga kita bakal la ilaha illallah kan. Benar. Umroh, benar. Nah ini kayaknya masalah perhaji-hajian ini, kuota haji kan untuk kelayakan ya gue rasa jadinya harus mungkin ada ngalah-ngalahnya, terpaksa ngalah gitu. Tapi kalau jawaban seriusnya ya Arab, negara yang langganan Piala Dunia dan kemarin juga berhasil mengalahkan Argentina pasti dia menjaga marwahnya lah ya untuk masa iya kalah sama Indonesia. Iya gitu sih. Itu nah sebenarnya faktor selebihnya Arab emas-emas Arab yang teriak-teriak Prabowo, Jokowi, ada beli sini gitu. Ya kan ada video viral kayak gitu. Nah, ya kayak gitu dah. Oke, siap. Bagus. Bagus. Terus ya lawan Jepang sama Australia sih sulit ya. Ada Kyrie Irving kan di Australia. Jackson Irving. Kyrie Irving. Iya kemarin kalah Kyrie Irving. Nah itu gua rasa sulit sih Jepang sama Australia. Arab yang mungkin bisa ditahan imbang, Bahrain sama Cina harus nyari kemenangan. Betul. Itu harus dicari kemenangan dari mereka. Jadi peluangnya masih ada untuk Indonesia menurut gua. Bang Reja sama Bang Aldi ya. Kenapa bisa nyebut Bang Bintang ya? Bang Aldi sama Bang Reja. Betul. Optimis kita ada di posisi berapa nih? Timnya ada berapa? Gue dulu. Ini gue mungkin sedikit komentar lagi ya. Bener, tadi Jepang dan Australia memang cukup sulit untuk kita kalahkan. Cuman ya Jepang, kalau kita berkaca kepada AFC, Jepang itu sempat kita repotkan lah ya dalam tanda kutip. Dia harus cetak lewat gol penalti dulu dan akhirnya Indonesia ketinggalan. Nah, biasanya emang kalau Indonesia ketinggalan ngejarnya susah banget, apalagi lawannya tim yang di atas levelnya gitu. Setuju. Nah makanya untuk Jepang mungkin ya kita bisa berharap seenggaknya imbang lah di saat main di Indonesia gitu lah. Kalau main di luar atau tandang seenggaknya jangan bola banyak. Nah untuk Australia ini adalah tim memang bagus. Cuman biasanya kalau di qualifier ini mereka tuh pakai pelapis-pelapis ya. Gue masih inget banget Indonesia lawan pemain Australia yang nomor punggungnya 3 digit. Pernah kan waktu itu? 2000 berapa gitu. Oke berarti itu kan pemain lapis berapa itu? Sampai pakai nomor punggung 106 atau 102 gitu. Nah, tapi mungkin agak beda nih karena mungkin dia ada niat balas dendam juga di AFC U23 kita kalahin ya. Betul. Australia nggak lolos kan. Nah, mungkin Australia juga udah mulai mempertimbangkan atau apa memperbaiki diri gitu ya maksudnya sengaja udah nggak menganggap remeh Indonesia lagi gitu. Cuman nih biasanya sih Australia dengan saat qualifier pakai pemain lapis-lapisnya, biasanya nggak pakai ya Jackson Irving DKK lah ya. Jackson Irving itu ini pokoknya pemain paling culture lah ya. Paling culture itu panutannya Bang Bara. Irving. Nah sementara itu tadi benar kalau Saudi Arabia tuh gue optimis seenggaknya ada satu pertandingan yang bisa kita tahan imbang, skor imbang gitu. Walaupun ketika main tandang mungkin bisa kalah juga. Nah intinya Bahrain sama Cina nih harus ditandang, apalagi ditandang ya harus bisa raih kemenangan sih. Kalau misalnya skema itu yang tadi gue bilang bisa berjalan, gue optimis sih bisa di posisi 4 seenggaknya. Yeah. Bahkan kalau misalnya lawan Arab bisa menang, pasti bisa di posisi 3 kita. Ya, nice. Kalau dari gua ya peringkat 4 lah, yang penting bisa lolos ke babak selanjutnya dulu sih. Kalau peringkat 4. Iya. Kalau Pak RT? Gua optimis di peringkat 3. 1, 2, 3. Ya, 3. Ya. Jadi ini kan sistemnya kan udah di round 3 ya. Jadi untuk tim
masing-masing dari grup ABC yang peringkat 2 teratas itu otomatis langsung ke lolos ke Piala Dunia 2026. Iya. Jadi udah ada 6 tim langsung lolos. Sedangkan peringkat 3 dan 4-nya itu bakal melanjutkan ke round 4. Di mana itu ada 6 tim, berarti itu dibagi grup A dan grup B. 3 tim gitu. Kalau nggak salah Homoy lagi ya, kalau nggak salah ya. Terus peringkat pertamanya setelah itu langsung lolos ke Piala Dunia 2006, jadi tambah 2 lagi. Betul. Nah terakhir yang peringkat 2-nya bakal diadu di round terakhir, round 5 lah ya. Jadi total kita akan ngirim 9 dari Asia. Nah Indonesia ini kan sangat demen nyobain semua jalur ya. Contohnya di Olimpiade jalur peringkat ketiga dicobain, gagal semifinal kan, sebenarnya kalau saya lolos ke final langsung lolos. Iya. Ternyata gagal. Peringkat 3 dicobain gagal lagi. Terus playoff lawan tim Afrika dicobain gagal lagi. Sangat demen nyobain Hal-hal baru. jalur baru benar. Dan makanya menurut gue ini cukup di round 4 aja lah kalau mau benar-benar mau nyobain ke Piala Dunia. Soalnya era sebelumnya kita nggak mau nyoba terus Ada lagi kalah aja dualisme gitu. lah, inilah itulah. Aduh, repot dah pokoknya. Ini nih hal-hal baru nih. Oke, dan tadi ini mungkin kita akan sedikit tampilin tadi jadwal dulu Pin. Ini jadwal Indonesia yang pertama akan langsung lawan Arab ya tanggal 5, tapi main tandang. Kemudian di tandangnya tadi seperti yang Bang Dapur bilang di GPT ya, di Surabaya. Karena ini lagi dibetulin ya. Nah, ya, GBK dibetulin nih. Ini kalau kita main di sini jadinya voli pantai ya. Tapi ini kan masih lama. Ini selama itu ya? Berapa lama sih, Bang? Oh, masih lama pokoknya lama. habis GBT dulu ya. Masih lama. Oktober lah, baru bisa dipakai Oktober katanya. Tadi kita ngomong udah 20 menitan nih nggak pegel. Capek gini terus. Tapi nanti kalau udah beneran salah Udah bagus. atau dipakai Bruno Mars gimana tuh? Suruh abang-abang ini mukulin Bruno Mars ya. Benar. Bruno Mars ini di JIS ya berarti ya? Di JIS. Sekarang Tapi tiba-tiba katanya pindah bisa ke ada sini. pindah venue katanya. Awas aja nanti udah dipindah-pindahin. Ini siapa yang meninggal bang? Kok ada kalian? Ya intinya inilah jadwalnya kita tampilin. Terakhir kita bakal lawan Jepang di tanggal 10 Juni 2025. Jadi masih panjang perjalanan dan mulai September kan. Nah ini mungkin gua akan sedikit nampilin juga ada beberapa komentar dari pemain-pemain kita yang tentang grup ini nih. Nah ini mungkin dari yang JITSES dulu ya. JITSES ini berkomentar kalau ditranslatein yaitu mari kita berdiri dan bersatu sampai jumpa di bulan September. Sampai Kita jumpa. Sampai jumpa. Nah, terus kemudian yang kedua yang menarik menurut gue ya, ada Mark Locke. Kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2006 telah menanti sampai jumpa di bulan September Garuda. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah dia akan dibawa lagi bulan September? Ya, Kok dia pede sekali gitu. Ini sudah makanya saya mau komentari Mark Locke. Mungkin Mark Locke ini memang mentalitas pemain naturalisasi mungkin ya. Aura positif kebanggaan itu melekat di diri Mark Locke gitu. Padahal dia belum tentu mengisi lini tengah di timnas Indonesia. Ya buat Mark Locke kita harus Mark Locke harus membuktikan diri di AFC. AFF apa AFC? Enggak, AFC yang di tim Persib. Oh iya itu AFC Persib, Club. kan juara dia ada kualifikasi buat Liga Champions Asia tuh kan ada beberapa tahap untuk Liga Champions Asia. Nah, ya monggo dibuktikan saja di situ kalau Klok perform di kancah Asia kan siapa tahu, keren juga nih Mark Locke, siapa tahu Sintayong jadi Ya benar sih. luluh dan memanggil kembali Mark Locke gitu, dan diharapkan Mark Locke akan sekelas Tom Hay lah mainnya. Iya. Dan dia sebenarnya punya kualitas itu, Teh. Betul. Iya kan waktu betul. dia main di Persija gitu. Sebenarnya gue suka banget waktu dia main di Persija. Waktu di PSM Makassar juga kan dia sebenarnya punya kualitas untuk jadi playmaker yang bagus gitu. Ala-ala Toni Kroos lah. Betul. Versi Asia lah ya. Dia versi Persib aja Versi memang. Persib, iya. Mungkin dia akhir-akhir ini kebanyakan whisky karena gue lihat beberapa kali dia mengiklankan minuman keras sih. Iya, udah gitu kebanyakan interview orang dia. Iya kan Sama. lo akan di YouTube kan, Ada- gua ada di YouTube alamat. sih. Suka nontonin Enggak. YouTube dia. sendiri. Itu pribadi. Betul. YouTube dia. Coba ya bacain tadi dari Waaji nih, Waaji. Wajib Urat Mangun. Oh pakai bahasa Arab nih aja. Semua bersama-sama ke round 3. Sampai jumpa di bulan September Garuda. Itu adalah menggarudanya. Makasih. Itu Wajib Urat Mangun. Terakhir
Terakhir Jordi Amat tak gentar. Wih, gila udah ini banget dari bahasa-bahasanya, translatannya. Sampai jumpa di bulan September. Tapi Teh, menurut lu Jordi Amat nih bakal jadi back kunci kita lagi nggak? Enggak, kan kartu merah. Nanti di bulan September. Nanti di bulan September. Dia kartu merah kan. Oh iya, itu tetap akumulatif ya? Tetap akumulatif. Seingat gue Iya, gitu. iya Dan sih. ya tapi kalau dibilang layak atau enggak masih layak, tapi kayaknya posisi jangan back dulu lah. Maksudnya jangan back lagi. Oh iya, jadi gelandang bertahan. Gelandang bertahan kan dia bisa punya kualitas itu juga. Kalau dia masih mau main ya back mending pakai Itses, Hapner, Ya, bahkan Rizky Ridho menurut gue lebih tenang sih. atau bahkan nanti kalau Bagot dipanggil pakai aja Bagot. Iya benar-benar. Gue Masih berharap banget tuh si Bagot bisa dipanggil. berkualitas. So ini luar biasa lah para optimisme pemain. Semoga yang pemain yang dikatakan naturalisasi tidak mencintai Indonesia, namun dia buktikan di sosial Iya, media benar. seharusnya akan diimplementasikan di lapangan dan dihisap ilmunya Oleh pemain lokal kita ya, pemain benar. lokal, mentalnya. Itu Gila. Oke, banget nih perbedaan gua di situ ngomong ini. gokil. Gila. Ternyata lagi on fire orang Tapi sekarang kita sambung lah ya, maksudnya udah ngomongin pemain kan berarti tadi secara pemain juga udah ada yang nambah ya, ada Jens Raven tadi juga katanya udah ini terus striker. ya Martin Paes juga kemungkinan besar udah bisa lah ya ketika Tapi September nanti. sidang CAS udah beres. Iya nggak tahu nih yang 32 miliar itu ya. Iya. Iya, mahal banget. Ya mungkin pasti akan dikejar lah ya dengan Semoga petinggi-petinggi PSSI kita. Masalah duit mah bukan masalah Buat Erick Thohir mah. tinggal 2 miliar doang ya. Tinggal Nyari ambil sponsor dari was dikit-dikit. kita. Iya, Was waduh. kita bangunin Pak RT. proyek. Oh enggak ya? Maksudnya Jangan, untuk Teh. ya beda-beda. Oke, sorry. Ya, jadi ya menurut Pak RT langsung lah ya. Mungkin dari squad yang kita udah pakai di round 2 nih kira-kira yang kurang yang mana aja dan kira-kira siapa yang harus menambahnya nih untuk di persiapan di round 3. Kalau dari Lu dulu aja. Oh, gue dulu aja. Oke, baik. Komunikasi tentu dan adaptasi. Beberapa hari terakhir gue ngeliat podcast Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, Tom Hay, sama Calvin Verdong diwawancara. Mereka masih mengeluhkan panasnya Indonesia. Ya, kita pernah bahas waktu Indo lawan Irak. Semoga main sore itu tidak terjadi. Jadi untuk beberapa pemain baru atau beberapa pemain yang capsnya masih sedikit, mereka mengeluhkan panas, belum bisa beradaptasi. Maka diharapkan untuk bulan September nanti harus tune in dengan kondisi cuaca di Indonesia. Itu yang masih kurang dari squad King Indo ini, King Indo. Nah, kalau itu sudah bisa diatasi, mungkin selanjutnya adalah apa ini? Decision making itu apa berarti? Pengambilan keputusan. Beberapa kali lawan Irak masih ada yang sungkan untuk syuting langsung atau harusnya di syuting malah di passing, begitupun sebaliknya. Seharusnya di passing malah di syuting. Nah ini banyakin ngobrol lah. Mungkin mereka harus sering main PUBG bareng atau Mobile Legends bareng, Discordan atau bahkan Valorant gitu biar saling akrab, biar akrab. Bener. Biar akrab. Ntar kalau lu ada di sini, gue oper ke sini gitu. Dari sisi komunikasi dan yang masih kurang dari Indonesia, nggak pertahanan mungkin. Ini nggak, gue menyoroti di sisi pertahanan karena tapi kemarin sih Calvin Verdong beradaptasi dengan baik ya. Tapi lawannya cuma Filipina sih. Iya, Nah ini Calvin Verdong harus dicoba sama Nakamura dari Jepang dan Takefusa Kubo. Ini lawannya langsung kualitas liganya sudah di atas Liga Belanda. Jadi ya lini pertahanan harus segera berbenah lah karena beberapa kali ya sedikit masih benar-benar hal kecil kesalahan di lini belakang. Mungkin kurangnya komunikasi atau misal back lagi nutup ke tengah, ada ruang kosong. Mungkin itu aja sih dari gua kalau bahas kekurangan timnas Indonesia sih. Oke. Lalu ya mungkin dari segi apa lagi? Dari segi pemain atau apa? Ya ini dari catatan gue ya. Kayak pelatih gue kan. Kalau menurut gue, jadi kalau tadi Bapak RT bilang soal pertahanan, gue setuju juga. Cuman gue mau menambahkan dari sisi
transisi menyerang sebenarnya. baik. Sebenarnya Indonesia itu kan bukan pemain yang bisa menguasai pertandingan lah ya, suka nggak suka gitu loh maksudnya. Karena emang lawannya juga notabene lebih punya pengalaman dan lebih kuat-kuat. Cuman kita bisa ngandelin dari transisi. Sebenarnya idenya Sintayong itu kan bikin chaos gitu kan, jadi benar-benar bertahannya itu secara struktural, secara tim semuanya. Tapi transisinya itu harus ngegigit. Nah, yang gue lihat di sini sebenarnya, gue sebenarnya suka sama si Strike gitu sebagai apa ya istilahnya pressing forward gitu loh. Kalau di FM tuh ada posisi itu di. Cuman ketika dia emang udah nyerang, nah ini dia bukan tipikal striker yang bisa dikasih umpan matang kayak target man gitu loh maksudnya. Iya, sebenarnya gue juga jadi kangen sosok kayak Bambang Pamungkas gitu loh ya, yang emang bisa di kotak penalti tuh ngegigit. Nah itu gue belum ngeliat tuh. Jadi gue berharap striker kita mungkin Sintayong juga bisa ngambil dari gue nggak tahu lah ya dari entah naturalisasi lagi atau pemain Liga 1 yang emang punya kualitas itu yang bisa tajam. Nah itu bisa jadi seorang pemain yang jadi pembedanya juga. Nah gue ngeliatnya itu pertama striker yang emang bisa ngegolin, bukan ngegolin, maksudnya yang bisa jadi target man gitu. Nah itu. Terus yang kedua itu soal sayap yang jago gocek gitu kalau gue ngeliatnya. Gue berharap ada sayap yang emang, nah ini balik lagi ke tadi, ke pengambilan keputusan dan kepercayaan diri tuh ya, kalau gue ngeliatnya kan. Jadi sayap jago gocek itu kayak Yakob Sayuri gitu kan, itu sebenarnya bisa gocek kan. Tapi gue berharap dia lebih percaya diri gitu. Nggak perlu takut kayak lawannya gimana-gimana. Dan kayak Andik menggocek Beckham, sorry. Iya misalnya. Bener. Dari belakang. Cuma maksud gue, harus ada orang-orang seperti itu. Sebenarnya Indonesia secara mentalitas nggak perlu takut menurut gua. Aman teh, masih kelihatan. Takutnya, nah. Menurut gua secara kualitas pemain Indonesia itu nggak perlu takut secara mentalitas, karena sebenarnya yang harus khawatir itu tim-tim yang lebih besar ini gitu. Maksudnya mereka itu kan buta akan kekuatan Indonesia ya sebenarnya gitu ya secara keseluruhan, dan kita yang bisa punya efek kejut itu. Nah jadi gue berharap kepercayaan diri dan sayap-sayap yang jago gocek ini bisa lebih ngegigit di transisinya gitu. Gue belum ngeliat itu kemarin. Banyak banget kesalahan-kesalahan yang diambil. Karena mungkin skill individu akan menambah peluang, iya benar, persentase peluang, create chance lah ya. Memang iya benar, Sintayong emang udah punya skema nih, tapi bukan berarti Sintayong juga nggak pemaaf juga menurut gua untuk lu bisa coba 1-2 gitu. Pasti ya pelatih juga kan ngelihat skill individu itu juga jadi suatu nilai tambah kan sebenarnya. Dan ini sih menurut gue pemain-pemain yang punya flair kayak Marcelino gitu. Mungkin satu-satunya yang bisa gue bilang Marcelino yang khususnya gitu ya. Dia harus bisa punya lebih punya visi gitu. Jadi Marcelino ini kan tetap dipakai terus karena kan dia punya flair. Flair itu kan kayak ketidakpastian gitu loh. Jadi kayak lu adalah pemain yang punya faktor X di sana. Nah, itu di Marcelino menurut gue harus jadi pemain yang lebih punya visi gitu untuk paling enggak orang-orang tuh tahu dia bisa nembak gitu, tapi lu coba passing, lu jadi kayak ngebait dulu gitu loh, kayak lu pancing dulu musuhnya, kayak oke, lu passing beberapa kali tapi in the end lu bakalan shooting ke gawang gitu. Jadi jangan selalu lu gocek tembak. Nah itu kan kebaca banget. Nah justru itu yang menurut gua Marcelino atau mungkin pemain-pemain mungkin kayak Tom Haye gitu mungkin ya, jadi bisa ngasih opsi-opsi lain itu gitu kepada lawan-lawan seperti yang gitu. Tom Haye lakukan ketika Filipina. Benar. Dia banyak passing tapi ketika melihat peluang. Nah kayak gitu maksud gua. Jadi dan kan kalau untuk di Marcelino berarti dia jangan banyak gocek terus tembak. Jadi maksudnya bener. Ini perannya harus diganti berarti ya kan. Bener. Marcelino harus mencoba mengikuti Tom. Iya kayak gitu. Gua ngeliatnya jadi kayak gitu itu yang gua rasa bisa membawa, dan gua berharap nggak ada yang cedera ya, karena kan ini sebenarnya liga udah jalan kan ya. Liga di Eropa juga udah jalan, takutnya si J.Izes kecengklak lah, ditekel sama Di Marco takutnya kan. Nah itu gua ngerinya. Ya gitu aja sih. Tapi yang lain, Liga udah jalan ya? Siapa? Liga belum. Agustus sudah mulai lagi. Iya, Agustus sudah mulai lagi. September kan udah bergulir. Udah itu biasanya week ketiga apa kelima lah gitu biasanya. Tiga mau keempat, biasanya libur gitu. Kayak waktu sebelum Inter ngebantai 5-1 itu tuh di itu kan itu international break pertamanya Serie A pertama tuh sebelum derby della Madonnina. Terus masalah terus. Nah, tapi yang lain juga punya flair. Maksudnya Marcelo doang punya flair. Itu yang lain tuh kayak Teh. Yang lain tuh Teh. Punya kan? Tolong.
Nih ntar aduh kacau banget. Tapi Marcelino menurut gue salah satu masalahnya adalah kayaknya dia tidak terlalu nyaman gitu deh. Jadi dia kayak nggak, selama ini kan selalu dipasang sebagai main utama terus oleh Sintayong gitu. Jadi dia terlalu nyaman, jadi kayak apa sih, potensi dia tuh kayak kurang tergali lagi. Jadi udah terlalu nyaman dengan yang cara bermain dia saat ini. Bisa mungkin, jadi. Mungkin nggak terlalu ditegur oleh pemain atau pelatihnya juga. Jadi ya udahlah gue main gini aja. Sedangkan kalau dia punya opsi yang seperti Reja bilang tadi, dia bisa lebih jauh membahayakan gitu. Ketika dia tahu cara kapan passing atau decision making yang tepat, menurut gue lebih bagus Marcelino dibandingkan yang kita punya sekarang. Orat Mangun sama Strike juga menurut gue bagus sama Marcelino secara potensial gitu menurut gue. Iya. Oke, berarti PR untuk Marcelino, Anda katanya mau ke Oxford, konon katanya kan. Iya. Segera tembus skuad utama di Oxford, jadi biar benar-benar berkembang. Sebenarnya dia punya inilah, maksudnya dia punya hasrat untuk memperbaiki diri ketika di klub itu ya mungkin Di ya. Oxford begitu. Jadi dia nggak ngambil ilmu dari Jenner atau Tom Hay lagi. Iya, Atau bahkan kakaknya Octavianus Fernando tuh. Iya. Yang di kakaknya tuh Persebaya dulu. Sekarang PSIS kalau nggak salah. PSIS, iya. Nah ini juga salah satu yang menarik nih. Baru hari ini ya saat kita tag sudah diresmikan bahwa STY akan melanjutkan STST melanjutkan kiprahnya bersama timnas Indonesia. Alhamdulillah. Gua kemarin sempat harapan cemas loh, Teh. Maksudnya karena kan ini beritanya masih nunggu banget kan, maksudnya nunggu keputusannya di bolanya di si Sintayong kan. Siapa tahu kayak Aldi misalnya ditawar sama kantor lain gitu kan, gajinya lebih gede, fasilitas lebih banyak, asuransinya sampai 3 istri 1 anak gitu kan misalnya. Nah, itu kan bisa jadi diambil. Nah, gue takutnya hal itu terjadi ketika sama Sintayong nih. Nah, gue nggak ngebayangin kalau misalnya ini kan skuadnya Sintayong ya, terus tiba-tiba ganti pelatih gitu. Kalau siapa pelatih? Gue berharap kalau pelatih kayak Roberto Mancini, Jose Mourinho ya mungkin bisa lah ya gitu untuk bersaing ya. Cuman kalau nggak kan ngeri juga. Nah, itu dia. Karena ya waktu udah mepet juga. Iya. Dan ya pemain-pemainnya juga mungkin udah terbiasa dengan skemanya STY nih. Jangan sampai dirubah lagi ke skema yang lain dengan pelatih lain gitu kan. Lu sempat ngilu nggak sih, Teh? Jelas. Tapi gua tidak yakin bahwa Sintayong akan balik lagi ke Korea seperti yang di berita yang beredar di masyarakat, isu-isu. Sakit hati lah, Sintayong baru datang dilemparin telur. Iya benar sih. Dia negaranya sendiri gitu loh. Itu ibarat Fahri Husaini banyak ngomong di media terus dilempar. Iya. Kalau nggak Bung Toel lagi manggung dilemparin botol plastik. Iya. Sama kayak Itu gitu. layak sih sebenarnya Bung Toel mungkin ya. Pasti dia sakit hati sama negaranya. Iya, bener sih. Gue masih punya keyakinan itu, dan ternyata detik ini Terbukti ya. terbukti Sintayong masih setia bersama Indonesia. STY. Udah sampai 2027 ya sekarang kontrak ya. Berarti 3 tahun lagi ya. Ya mungkin bisa tiba-tiba dipecat kalau misalnya tidak perform. Yang penting sekarang udah dikontrak dan bolanya sekarang ada di PSSI sendiri gitu kan. Kalau memang nggak perform bisa diganti. Tapi menurut gua sih di September ini sangat Krusial. Sangat krusial, jangan sampai ganti pelatih dan seenggaknya dicoba sampai round 4 lah kalau bisa lolos ya. Sampai masih tetap dengan STY menurut gua. Betul. Nah, kita harus ngucapin terima kasih nih Erick Thohir karena dia paham bola banget. Iya, itu berasa sih. Paham bola banget. Jadi dia perpanjang Sintayong. Betul sekali. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Erick Thohir. Tapi itu juga kali ya, maksudnya yang jadi pertimbangannya STY tuh kayak lu di kontraknya durasinya sebenarnya lumayan lama, 3 tahun. Jadi mungkin dia mikir-mikir dulu kan, aduh gua harus ninggalin anak istri gua lagi nih kan di Korea gitu. Berarti dia udah berapa tahun ya di sini ya? Kalau ntar beneran sampai tahun 2027 ya udah 7 tahun dia. Oh udah 20 ya bener ya? Kalau sekarang udah 4 tahun dia di Indo. Enggak, hitungannya 2,5 tahun lah. 2,5 tahun, kepotong Covid. Oh iya benar dia sempat balik. Benar. Oke mungkin nih terakhir Teh, ini kan kemarin ya kita udah sampai, lu nonton ya foto Filipina ya? Nonton di stadion kan? Stadion. Ya ini mungkin akan sedikit berkaitan dengan pendapat di episode yang sebelum-sebelumnya ketika kita ngomongin beberapa fans atau penonton yang FOMO dengan timnas ini ya. Nah, apakah lu masih berpendapat yang sama bahwa orang-orang itu masih melakukan yang sama atau gimana ketika lu nonton kemarin? Betul, tapi kemarin kita beruntung gue nonton di tribun emang kalau lihat Dan Nurul emang nohop emang dia kayaknya untuk belajar budaya baru lama deh.
Dia harus 5 tahun mungkin ke stadion. Lamban. Ya sorry, pokoknya untuk The Nurul saja sih. Yang merasa dirinya The Nurul saja kayak permisi. Padahal di pintu masuk GBK itu udah crowded. Jadi gue tuh nontonnya di tribun. Mereka tuh kayak gitu ya? Permisi. Mereka nggak entah kenapa cara pikir mereka tuh baru datang, mereka pengen cari tempat duduk. Kenapa mereka nggak mikir nih kalau ada manusia-manusia yang berdiri di pintu masuk nih, di pintu masuk kayak gini, berdiri itu kan tandanya penuh. Iya benar. Nggak usah senggol-senggolan. Jadi maksud gue waktu itu kemarin agak sedikit, apa sih ini orang gitu, bawel banget. Permisi baru datang gitu dan rasanya pengen emang gue lempar aja. Gue ngerti. Jadi sorry. Berarti si The Nurul ini selain emang FOMO-nya itu di sosial media ya ngeribetin gitu. Ternyata pas mereka datang juga Ya lumayan. gitu ya, tolol gitu kayak nonton pensi kayak misi. Lumayan meribetkan lah. Jadi kalau mau please buat para The Nurul, kalau mau stadion lagi dan kalian mau ke bagian tempat duduk, kalau matchnya jam 7 malam datang jam 1 siang tuh, jogging dulu, udah please maksud gua jangan mepet gitu. Nah kemarin gua posisinya berdiri terus sepanjang 90 menit jalannya pertandingan, berdiri terus di tempat ini. Di sini sih gua tepatnya. Ya yang paling atas berdiri terus dan ya kita sadar, gue telat, gue udah nggak bakal dapet tempat duduk dan kita dukung timnas itu berdiri begitu. Tapi berarti ada yang salah dong dengan seatingnya dong. Kalau misalnya sampai ada tiket yang keluar tapi ada yang nggak duduk gitu. Ya ini harus ada yang jebol-jebolan juga kayaknya. Manajemennya harus ya mungkin manajemen GWK harus. Tapi menurut gue nggak juga sih Bang Aldi. Ada beberapa kursi yang mereka memang nggak mau duduki. Contoh paling atas ini kan mereka tuh ngambilnya, mereka berharap di sini di dekat ya itu kan paling atas tribun ya teman-teman semua ya. Aduh katanya sama kamera nggak kelihatan ya tribun. Pokoknya ini kan yang bawah. Nah ada tuh atasnya lagi. Mereka rata-rata tingkat yang paling atas. Mereka tuh pengen nonton timnas secara enak. Emang karena view-nya luas, makanya mereka pilih duduk di situ. Nah, sedangkan yang kosong-kosong itu di paling atap, di bagian atapnya yang dimana nonton timnas harus pakai teropong. Jadi kemungkinan salah seat-nya itu sedikit sih, sedikit ya mungkin ada, tapi nggak banyak-banyak amat. Emang dasarnya penonton aja yang kagak mau nonton di bagian paling atas. Tiket yang itu ya harusnya. Paham. Ya, itu juga sih. Tapi kan besok kita mainnya di GBT ya. Mungkin nanti bukan lurus yang banyak ke sana, mungkin cici Surabaya. Mungkin. Nah, kita harapkan para cici juga yuk ikutin terus para bonek ya. Iya. Ikutin perkembangan belajar sepak bola, belajar nonton lewat para bonek itu. Iya, benar. Mungkin tambahan nyambung ini penyelenggaraannya karena kemarin banyak yang diprotes juga soal ada entertain setelah di halftime dan setelah. Nah, itu lu nonton nggak sih? Nonton dong. Polemik juga kan. Nah, menurut Pak RT dan Reja nanti nyambungin, apakah perlu nih sebenarnya di pertandingan sepak bola sebuah entertain itu, atau lagi entertainnya ini nyanyi dan momennya ketika setelah pertandingan gitu? Oke, gue sih amat sangat nggak apa-apa ke entertain, asalkan pilih lagu yang tepat. Nah, kalau gue lebih cenderung di jeda di halftime aja atau enggak sebelum mulai pertandingan entertain itu dimulai. Ya maksudnya nyanyi-nyanyi. Ingat ya asal suasananya pas nih. Lagu-lagu yang dikeluarkan lagu-lagu stadion mungkin. Mungkin yel-yel dari Can Sapa. Ya, benar-benar sih. Menghidupkan suasana. Lagu-lagu nasional mungkin menghidupkan suasana atau lagu-lagu yang memang genrenya adalah membakar semangat gitu, itu nggak masalah. Di sebelum pertandingan, di jeda babak pertama. Nah kalau di akhir, lu boleh nyanyi tapi ikutin lagi-lagi budaya. Kita punya budaya abis main itu nyanyi kalau nggak Indonesia Tanah Air Beta. Kalau Tanah Airku. Kalau nggak lagu Tanah Airku. Nah itu ikutin dulu rules-nya. Terus apa namanya? Biarkan mereka biarkan para pemain itu dekat dengan supporter ya kan. Mereka kan
merasa sangat bangga bisa membela tanah air ini. Baru setelah itu Bang Go entertain mau siapapun itulah penyanyi, mau Liodra Salto, Tiara Andini atraksi debu, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa masalah. Atau ada misalkan anak bocil-bocil 12 tahun ada Tristan Alif lagi gitu, juggling gitu, nggak masalah. Ataupun entertain yang mengandung unsur kebolaan sih menurut gua. Ya nyambung ya, tadi kan udah disebut senggol, apakah lu setuju juga atau misalnya siapa kira-kira entertainer yang cocok untuk mengisi gitu. Misalkan tadi kan kemarin kan kita tahu ada Sal Priadi di Irak ya, lawan Irak, terus sama keluarga Anang di ketika lawan Filipina kemarin ya. Nah, menurut lu siapa kira-kira yang tadi yang lagunya punya ini netral kah atau coklat? Udah nggak ada yang lain, Slang. Slang, gue Slang satu-satunya band yang gue permisikan gitu ya untuk mengisi lagu di stadion, mau nyanyi apa aja terserah ya Slang gitu. Karena mungkin gue sih sebenarnya kurang suka sama ada entertain di tengah pertandingan bola gitu ya Teh. Maksudnya gue ngerasa itu bukan budayanya bola juga kan. Maksudnya ini bukan American football, bukan NBA yang emang banyak gimmick-gimmicknya. Tapi ya karena lu tadi ngomong oke sih sebenarnya kalau misalnya emang mau ada entertain di jeda gitu ya, misalnya apa yang lebih interaktif, tapi yang lebih interaktif gitu dengan supporternya juga gitu. Jadi nggak masalah. Tapi juga jangan yang terlalu hebring gitu, jangan yang terlalu heboh gitu. Ya gitu sih. Bernadia boleh. Nah itu. Gue tahu arahnya. Next. Kalau misalnya pas banget di GBT ya, Bernadia itu asli Surabaya. Jadi undang Bernadia. Ntar gue terbang ke sana tanggal 10 September. Jadi lu bener ya terbang 10 September Surabaya ya? Hari Rabu lagi. Ntar sepik lagi gitu. Selasa ya. Tapi kalau beneran ada Bernadia ya kan nonton. Ya jadi gitu menurut gua. Apa sih lawan Jepang ya? Lawan Arab. Australia yang Oktober yang pertama. Jadi itu sih Slang, tapi gue setuju sama PRT yang lebih interaktif yang penting. Ya mungkin seperti itu. Iya. Tapi karena menurut gue kayaknya kalau di Inggris pun jeda pertandingan di-setelin lagu nggak sih? Di-setelin lagu doang. Bener Bapak Dapon. Jadi kayak lagunya juga yang emang kayak apa kayak We Will Rock You or something gitu loh. Jadi yang bisa di-sing along aja. Iya sebenarnya masalah pemilihan lagu sih. Mau siapa artisnya, lagunya kan boleh ya. Maksudnya nggak boleh bawain lagu orang kan sebenarnya. Asal dibayar itunya royaltinya kan. Udah Slang nyanyi Kuta Bisa, nggak mungkin satu stadion nggak nyanyi. Karena dan pasti juga di halftime, karena di halftime itu di mana tempat orang-orang biasanya entah itu ke toilet buat itu atau nyari makan atau ngerokok biasa jajan kan. Itu diisi dengan yang stay diisi dengan hiburan-hiburan itu. Betul. Oke, itulah menurut kita. Menurut para tifosi silahkan tulis komentarnya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe juga dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan tiap episode baru. Jangan lupa juga dengarkan album terbaru Bernadia, Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Anjing banget. Nggak bercanda. Intinya, subscribe, follow Twitter nggak ada ya Twitter kita ya. Twitter Bernadia. Iya, terus lu. Nah, Instagram dan TikTok @sport.com untuk dapetin berita olahraga ter-up to date dari kita. Oke, ada tambahan lagi Pak RT Raja? Aman ya, pokoknya. Aman. Semoga Indonesia. Temen gue nih baru dengerin dari kemarin tuh. Siapa? Ada temen gue orang rumah. Bernadia terus setelan. Bernadia, itu ada stikernya gue kayak gitu. Gila. Terus buat ini fans ya. Parah. Oke, intinya Ini semoga cogil kayaknya. Cogil. intinya semoga Indonesia bisa dapat hasil terbaik di round 3, entah itu bisa lolos langsung, amin, atau seenggaknya peringkat 3 dan 4 sih harapan kita pastinya ya. Amin. Oke, see you. Sebelum see you tuh. Terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah menonton. See you on another episode. Bye bye. Thank you. Wow.